Mercury, berikut ini tata tertib webinarnya ya. Bapak Ibu silahkan untuk menggunakan nama lengkap, begitu ya. Jadi untuk nama pesertanya itu diusahakan adalah nama asli ya, nama lengkapnya. Kemudian juga untuk selama webinar ini nanti silakan Bapak Ibu bisa di-mute ya untuk audionya agar nanti tidak mengganggu selama webinar berlangsung. Dan apabila Bapak Ibu sekalian maupun sahabat Mercury nanti ingin mengajukan pertanyaan, nanti boleh raise hand ya, begitu, atau mungkin bisa meninggalkan di kolom chat. Nah, untuk sahabat Mercury, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh nanti bisa ditanyakan nanti untuk menghubungi ke admin di Radius Mercury 96 FM, begitu. Namun kalau misalkan nanti dari pemateri berkenan menyarankan bisa open untuk bertanya, boleh silakan langsung on mic untuk bertanya langsung kepada Bapak Wahyudi. Begitu. Oh iya, dan juga sebenarnya kalau untuk webinar dari MS ini tidak hanya Jumat ini saja. Biasanya kita setiap Jumat begitu selalu ada serial-serial webinar ya seperti itu. Jadi nanti pantau terus di sosial media kami ya, bisa di Instagram, di LinkedIn, kemudian juga bisa lihat di media sosial kami yang lain ya, seperti itu, bisa di Facebook juga. Nah, ini adalahnya ya, kalau yang saat ini kan difasilitasi oleh Bapak Wahyudi. Nah, untuk yang webinar mendatang itu temanya adalah coaching, mentoring, dan konseling yang akan difasilitasi oleh Ibu Tuti Septriasih begitu. Beliau adalah seorang HR profesional dan juga profesional psikologis seperti itu yang akan disampaikan di hari Jumat mendatang. Jadi jangan lupa ya untuk ikut terus di webinar kita mendatang. Nah, ini juga ada yaitu adalah ini ya penilaian objektif dengan assessment center yang akan nanti disampaikan begitu oleh Ibu Novi selaku direktur kami di PT Magnet Solusi Integra dan juga nanti akan dimoderatori langsung oleh Ibu Tuti selaku HR profesional dan juga associate dari MSI seperti itu. Iya. Nah, nanti ini juga akan diadakan ya. Itu pada hari Jumat juga 7 Mei begitu. Pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Jadi tidak perlu khawatir, kita bisa memanfaatkan waktu kita ya selama bulan Ramadan yaitu dengan hal-hal yang positif seperti ini sekalian juga buri menunggu buka. Oke. Nah, dan juga kalau Pak Ibu sekalian nanti langsung ke medsos kami di Instagram. Nah, ini juga ada pelatihan dan sertifikasi BNSP. Jadi sebenarnya di MSI ini tidak hanya menyediakan untuk webinar-webinar seperti ini, tapi juga ada program pelatihan dan sertifikasi BNSP. Jadi bagi Bapak Ibu selaku praktisi HR maupun praktisi di PR ya, nah boleh nanti silakan bisa untuk mensertifikasikan dirinya di program kami. Nah, di sini ada pelatihan PR ya, batch 2. Nah, ini rencananya tuh untuk pelatihan dan sertifikasi BNSP. Kalau batch 2 ini akan diadakan tanggal 5 Juni begitu. Jadi, kalau sudah batch 9 nih. Nah, itu nanti akan diadakan tanggal 12 Juni begitu. Nanti boleh juga sahabat Mercury sekalian bagi sahabat Mercury yang juga selaku praktisi juga di bidang PR atau publik dari kami begitu. Kami sudah berlisensi juga untuk BNSP. Oh iya, ini juga saya ingin mengingatkan kembali. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dimohon untuk bisa mengikuti webinarnya sampai selesai ya. Karena nanti setelah webinarnya berakhir, kami akan mengirimkan link feedback, ya gitu, link feedback nanti yang nanti Ibu kami langsung mengirim
seperti itu. Nah, aktivitas itu di Bapak Ibu, jadi bukan di grup ya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk tidak meninggalkan webinar sebelum berakhir begitu. Nah, ini adalah medsos kami ya di Instagram. Iya. Nah, untuk medsos kami ini di Instagram itu namanya juga sama Bapak Ibu dan sobat medsos itu solusi gratis gitu. Nah, kami juga memberikan dan juga informasi mungkin pelatihan fiksi dan lain kayak seperti itu. Boleh nanti bisa di follow juga dengan webinar seriesnya begitu. Oh ya, terkait dengan materi, nanti tetap kami akan mengirimkan materi webinarnya ya. Nah, untuk materi nanti akan kami kirimkan setelah webinar berakhir, nanti kami kirimkan melalui WA Group, seperti itu. Oke, wah sudah tak terasa ini sudah ada pesertanya 67. Iya, sudah mulai banyak yang hadir. Iya, untuk webinarnya ini kami tidak hanya ditayangkan ditayangkan di sini ya, tapi juga akan didengarkan juga oleh sahabat Mercury sekalian, juga disiarkan di radio 96 FM begitu. Iya, baik. Mohon ditunggu sebentar. Nah, sebelum kami memulai untuk webinar kita kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya, untuk profil Bapak Wahyudi Mulyono. Iya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Novi selaku Direktur dari PT Magnet Solusi Integra. Sini ya. Oke, terima kasih Bu Nisa. Sore Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa. Kita sudah masuk di hari ke berapa hari ini? Ke-11 ya. Hari ini sudah masuk hari ke-11, semoga 2/3 waktu lagi, 2/3 bulan lagi kita akan bisa lampaui dengan baik dan akan berakhir dengan Idul Fitri. Sore hari ini tadi sudah dijelaskan bahwa kita berkesempatan untuk mendapatkan sharing dalam webinar series yang diselenggarakan oleh Magnet Solusi Integra. Kali ini kita mengambil judul kolaborasi HR dan Finance dalam Business Improvement dari sisi Risk Control dan Governance. Nah, sore ini kita akan bersama Bapak Wahyudi Mulyono SE, QIA, RMAP gitu ya, IRMIP. Nah, kita kenal dulu siapa pembicaranya sebelum nanti kita akan dengarkan sharing dari beliau yang saya harapkan bisa membantu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, yang lebih dalam dari bagaimana sih sebaiknya kolaborasi antara HR dan Finance. Seperti tema-tema kami yang lalu, semuanya masih berkaitan dengan HR dan kali ini kita menghubungkannya dengan Finance dari sisi Risk Control dan Governance. Sore hari ini pembicara adalah teman yang dulu pernah satu kantor dengan saya gitu. Terima kasih supportnya. Saya manggilnya Mas Wahyudi karena kita unda-undi ya. Jadi usia kita hampir sama. Mas Wahyudi, saya manggilnya Pak Wahyudi Mulyono. Beliau ini adalah finance, accounting dan business consultant profesinya. Latar belakangnya dari akuntansi, lulus pada tahun 93 dari Universitas 17 Agustus 45 di Surabaya. Dan pengalaman profesional beliau dimulai dari setelah lulus itu sampai tahun 95 di kantor akuntan publik Dr. Andes Jitansil dan rekan. Waktu itu satu kantor dengan saya, beliau cuma 2 tahun. Beliau cuma 2 tahun, terus kalau saya masih bablas lagi 23 tahun berikutnya.
Gitu. Nah, dari sana kemudian berkarir di HM Sampurna Tbk tahun 95 sampai 2015 sebagai macam-macam jabatannya, mulai dari internal audit manager, internal control manager, asset accounting manager, trainer dan juga project leader. Selain itu juga di masa itu beliau aktif ngajar di program Magister Manajemen dan Accounting di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya. Lalu 2015 setelah resign dari HM Sampurna, mendirikan konsultan sendiri, Sparkling Rising Star Business Consultant, yang menangani tentang internal audit, risk management, fixed asset management, dan beberapa pekerjaan yang terkait dengan performance appraisal, SWOT analysis, dan kemudian juga bisnis model. Dan saat sekarang juga beliau menjadi partner kita untuk di PT Magnet Solusi Integra untuk bidang internal audit dan juga sebagai trainer di kantor kami. Lalu profesional anggota mendapatkan award dan juga anggota dari beberapa badan profesional. Awardnya waktu di Philip Morris mulai 2006, 2008, 2013, 2014 itu ada berbagai reward yang didapatkan beliau. Kemudian selain itu kalau ada rewardnya, award ini berarti kan kita bisa melihat bahwa cukup perform di sana sehingga kemudian mendapatkan beberapa penghargaan seperti itu. Dan juga selain itu sebagai anggota dari Institut Internal Audit sejak tahun 2002 sampai sekarang, kemudian juga menjadi anggota dari Enterprise Risk Management Academy sejak tahun 2016. Dan ini sertifikasinya yang didapatkan dari Yayasan Pendidikan Internal Audit atau YPIA Indonesia sebagai Qualified Internal Auditor, terus kemudian juga dari Enterprise Risk Management Academy Singapura didapatkannya pada waktu itu, dan karena itu ini dipakai di belakang namanya untuk menyatakan profesional certification yang pernah didapatkan Pak Wahyudi ini di bidang Enterprise Risk Management Associate Profesional. Dan dari Philip Morris International waktu itu juga sertifikat sebagai trainer untuk managing dan appraising performance, serta sertifikat sebagai trainer untuk superior team based execution of Philip Morris strategies program. Ini dapat saya sampaikan tentang Pak Wahyudi. Dan sebelum kita masuk ke inti materinya, mungkin sambil Pak Wahyudi sambil siap-siap, saya memberikan pengantar saja bahwa kenapa topik ini kita ambil, karena fungsi dari masing-masing departemen yang ada di dalam organisasi masing-masing di sehari-hari gitu ya. Kalau departemen atau bagian keuangan orientasinya pada menjaga harta perusahaan gitu ya, harta tanda petik gitu. Sementara kalau HR di sini orientasinya pada pengembangan, peningkatan kompetensi SDM, dan bahkan sampai sekarang ini bagaimana menumbuhkan engagement gitu ya. Salah satu orientasi pada saat sekarang juga bagaimana karyawan engage kemudian juga bisa produktif, yang baik, kemudian dengan program-program yang tertentu yang ini tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Dan sementara itu fungsi dari departemen keuangan atau finance accounting itu lebih orientasinya pada tadi itu menjaga stabilitas supaya cash flow-nya tetap jalan gitu ya, seperti itu. Sehingga kemudian karena perbedaan orientasi ini menyebabkan sering kali terjadi potensi konflik, bisa menjadi sumber konflik. Nah, padahal kita semua ingin organisasi sehat dan berkembang seperti itu. Nah, bagaimana peran masing-masing supaya tadi itu makanya temanya kolaborasi gitu ya. Bagaimana peran masing-masing sehingga kemudian organisasi ini sehat dan dan berkembang, sehingga kemudian mereka tetap bisa harmonis dalam menjalankan perannya masing-masing di pekerjaan. Itu yang dapat saya sampaikan
kaitannya dengan pengantar mengapa kita memilih tema ini, dan selanjutnya saya persilakan kepada Pak Payudnya, akan sudah banyak tanya jawab, jadi bisa langsung tanya jawab. Kepada Pak Payudi kami persilakan, waktunya silakan. Baik Pak Wahyudi, silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Maaf tadi agak sedikit ada gangguan. Saya langsung aja, saya sharing materi. Jadi beberapa hari yang lalu saya diberitahu oleh Mbak Novi, Mas, isi acara Mas tentang kaitannya HR sama finance gitu ya. Mungkin Mbak Novi ini punya pengalaman klien-klien ini antara HR sama finance sih eker-ekeran terus gitu ya. Kira-kira begitu. Terus, wah ini saya harus bayangan ini ya. Nggak apa-apa deh untuk kemaslahatan bersama gitu ya. Ini saya cuma sharing pengalaman saya aja selama ini gitu ya. Baik dulu pada waktu berprofesi sebagai auditor, sebagai karyawan perusahaan, dan kemudian sekarang berprofesi sebagai konsultan. Nah, tema yang setelah saya pikir-pikir, saya timbang-timbang gitu ya, tema yang cocok itu sebenarnya kolaborasi HR dan finance dalam business improvement. Ditinjau dari sisi risk control sama governance. Kenapa risk control governance gitu ya? Berdasarkan pengalaman saya, 3 hal inilah yang bisa mempersatukan HR dengan finance gitu ya. Oke. Nah, kira-kira banyak sekali pengalaman saya di beberapa klien itu ya. Kalau saya sedang bikin bisnis modeling untuk klien-klien saya itu banyak sekali praktek tanpa disadari itu masing-masing fungsi yang ada di perusahaan itu seperti membangun menara gading sendiri-sendiri. Membangun menara gading sendiri-sendiri. Artinya orang finance itu punya pride sendiri, orang HR punya pride sendiri, orang sales apalagi gitu ya, karena dia merasa duitnya kan dari gue gitu. Kalian ikut aja gitu loh, duitnya dari gue. Nah orang production, orang operation ngomong ya, kalau nggak saya bikin mana bisa kamu jualan gitu kan. Nah itu masalah itu sudah klasik terjadi gitu ya. Kalau kita lihat dari gambar ini seolah-olah kok finance punya sistem sendiri, HR punya sistem sendiri gitu ya. Padahal kalau kita lihat lagi lebih jeli lagi ya, payroll. Di situ di HR itu ada payroll system. Apakah payroll itu tidak terkait dengan finance? Tentu terkait, gitu ya. Kemudian tentang rekrutmen, biaya rekrutmen, gitu ya, prosedur rekrutmen itu sedikit banyak terkait dengan finance. Kenapa? Karena finance itu UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, UUD itu siapa? Finance, gitu ya. Maka harus ada semacam finance for non-finance understanding gitu. Jadi semacam harus ada pengetahuan tentang finance bagi fungsi-fungsi non-finance gitu ya. Nah, sekarang topik pembicaraan kita ringkas saja terkait lingkupnya kita ringkas menjadi kolaborasi antara HR dan finance dalam business improvement itu. Hubungan yang kuat antara HR dan finance itu adalah kunci sukses bisnis. Itu sudah tidak terbantahkan lagi.
Kalau Anda baca jurnal-jurnal, baca berita-berita di kalangan profesi gitu ya, itu pasti koordinasi antara HR sama finance itu merupakan suatu kunci sukses bisnis. Loh kok bisa Pak Wahyudi gitu ya? Padahal finance sama HR itu sama-sama support function gitu. Bukan fungsi core function, bukan core function ya. Kalau di industri manufacturing itu ya core function-nya sales sama operation gitu ya. Kenapa kok finance itu bisa memegang kunci sukses bisnis kalau bersatu dengan HR? Nanti kita jabarkan. Nah, tadi saya mengatakan bahwa masing-masing fungsi ini kadang-kadang terjebak pada politik mercusuar mereka masing-masing. Artinya mereka tuh silo by silo gitu ya. Mereka menonjolkan ego sendiri. Kalau SR itu punya moto, orang itu adalah aset terbesar kami gitu ya. Makanya sekarang SR itu istilah kerennya adalah human capital gitu ya. Menggunakan istilah human capital. Gitu. Orang itu adalah aset terbesar perusahaan gitu. Nah, bagaimana dia mengukur bahwa orang itu bisa jadi aset perusahaan, itu nanti lain cerita. Kemudian dari sisi finance, ya pepatah lamanya uang itu adalah raja gitu. Uang itu adalah segalanya gitu. Makanya segala sesuatu itu harus bisa diukur dengan uang. Kalau HR mau rekrut orang, HR mau buat program, katakanlah program rekrutmen jangka panjang atau program penjaringan karyawan calon karyawan yang punya talenta bagus gitu, tentu biayanya nggak murah gitu kan. Nah tentu finance ya challenge HR, bagaimana caranya nanti pengukurannya bagaimana untuk disebut menjadi sukses itu bagaimana ukurannya gitu loh. Dikuantitatifkan menjadi data-data keuangan bagaimana gitu kan. Nah, kemudian berikutnya sifat pekerjaan masing-masing tersebut ya karena motonya tadi berbeda akhirnya timbul konflik gitu ya, bisa menimbulkan konflik. Terutama biasanya kalau lagi mau budgetan gitu ya. Kalau lagi mau budgetan itu timbul konflik. Finance itu mengatakan bahwa waduh jatahnya untuk SR-nya cuma segini gitu ya, dari pimpinan jatahnya cuma segini. SR bilang waduh nggak bisa begini, nggak bisa begitu, saya nggak bisa bergerak kalau jatahnya cuma segitu gitu ya. Nah itu kemudian pada akhirnya Oh iya, ya, Bapak silakan. Wahyudi, mohon pembicaraannya sebelumnya. Ya. Iya, Bapak ini ada peserta. Untuk suaranya Bapak ini agak kurang terdengar dengan jelas. Apa bisa mungkin mic-nya didekatkan, Bapak? Iya, silakan. Terima kasih. Iya. Makasih, Bapak. Apakah bisa terdengar sekarang dengan baik? Nah, bisa ya. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, mohon maaf tadi agak terlalu jauh. Nah, pada akhirnya di beberapa perusahaan itu mereka menyadari ya pentingnya koordinasi yang baik antara fungsi finance dan fungsi HR. Nah, agar memiliki kolaborasi yang bagus, mereka tuh harus saling memahami tujuannya mereka tuh masing-masing apa. Tujuannya finance itu apa, tujuannya HR itu apa, gitu ya. Itu baru mereka bisa mengenal. Tetapi kan cara mengenal masing-masing itu harus lebih sistematis, gitu ya. Bukan seperti orang pacaran, gitu ya. Kadang-kadang seperti beli kucing dalam karung, gitu kan? Enggak. Ini harus secara sistematis berkenalan, gitu. Karena ini long term relation, gitu, hubungan kerja jangka panjang. Nah, terus dari beberapa kasus, dari beberapa permasalahan, kemudian orang finance tuh finance tuh belajar dari HR gitu ya. Oh, ternyata dalam suatu bisnis tuh unsur manusia itu juga memegang peranan penting ternyata gitu ya. Pengembangan sumber daya manusia kalau tidak dilakukan dengan baik, berjenjang dan berkelanjutan,
dan adanya juga continuous improvement itu sangat berbahaya sekali. Tentu sumber daya manusia yang ada itu nanti tidak dapat mengikuti dinamika perkembangan industri atau perkembangan perusahaan itu sendiri gitu ya. Kemudian CFO itu Chief Financial Officer itu melihat investasi dalam sumber daya manusia itu dapat berdampak positif pada bisnis dengan cara yang tidak selalu segera bisa dilihat. Kenapa? Karena SR itu kembali lagi, SR itu adalah support function gitu ya. SR itu support function. Semua fungsi di dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaan yang sifatnya support function, itu biasanya dampak positifnya itu tidak bisa langsung terlihat gitu ya. Lain dengan operation, lain dengan production gitu ya, lain juga dengan sales gitu, itu bisa langsung kelihatan gitu ya. Kemudian ya terus juga S1 belajar juga, learn juga dia dari belajar dari finance gitu ya, terus dia dapat pemahaman tentang perspektif bisnis dari suatu perusahaan. Dia tahu CEO itu hanya ingin mengetahui satu hal, bagaimana hasil keputusan itu akan mempengaruhi kinerja bisnis gitu. Pokoknya itu apapun decision yang terjadi di perusahaan itu impact-nya dari segi bisnis bagaimana, dari sisi financial itu bagaimana. Bagaimana seorang CFO itu harus financing itu program, project dan sebagainya. Nah, ini manajer S1 belajar. Kemudian bagaimana menggunakan data orang. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa banyak sekali data tentang karyawan di perusahaan itu yang merupakan valuable statistical data itu tidak disadari. Data-data itu bisa secara statistik diolah, bisa membantu manajemen dalam membuat suatu bisnis decision. Nah, contoh, kadang-kadang perusahaan itu sudah membuat suatu semacam program performance appraisal di perusahaan. Jadi tiap akhir tahun menilai karyawan itu kira-kira performance-nya gimana, apakah sangat baik, baik, cukup, kurang baik, atau sangat tidak baik, gitu ya. Kadang-kadang hanya sebatas itu aja. Ujung-ujungnya hanya dipakai, oh yang sangat baik nanti dapat bonusnya sekian, yang baik dapat bonusnya sekian, yang cukup dapat sekian. Hanya sebatas itu saja, tapi tidak digunakan lagi, misalnya untuk pengembangan talent pool, untuk memahami bagaimana career path seseorang yang memiliki potensi luar biasa itu harus dipersiapkan. Itu tuh kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi data-data itu sebenarnya sangat penting. Untuk teman-teman HR di sini, teman-teman HR lebih tahu lah dari saya ya kalau untuk nah kenapa sih finance dan HR atau SR itu harus berkolaborasi dengan finance gitu? Kita sering dengar wah ini sudah eranya era industri 4.0 gitu. Sebentar lagi 5.0 gitu. Nah, bagi saya apakah 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, atau 5.0 itu kalau saya mengelompokkan itu menjadi dua besaran. Jadi industrial age, gitu, zaman industrial yang dimulai dari dulu James Watt itu menemukan mesin uap sampai si IBM dan Apple itu mengembangkan personal komputer gitu ya, lambat laun sampai sekarang menjadi Google, Facebook, Instagram dan sebagainya itu tanpa kita sadari sekarang kita sudah memasuki yang namanya information age, zaman informasi gitu. Coba Anda sehari aja tidak memegang HP gitu, bagaimana rasanya gitu kan? Nah itu artinya kita manusia sekarang itu sudah sangat tergantung dengan informasi, aliran informasi itu sudah begitu mencair gitu ya. Dampaknya apa gitu ya? Nah pada waktu industrial age itu zaman industri itu ya, kita
perusahaan itu hanya cukup mengidentifikasi dan mengetes kontrol-kontrol yang sudah didefinisikan di dalam sistemnya yang ada di perusahaan. Cukup itu. Terus kalau ada audit, baik audit oleh audit keuangan, audit HR, audit apapun itu hanya transaction based audit gitu. Nah, tapi di zaman informasi ya, itu yang diidentifikasi itu risiko bisnis. Nah, ini kita udah mulai masuk ke risiko gitu ya. Risiko bisnis, kemudian kita harus mengetes bagaimana sih manajemen itu mengurangi risiko-risiko bisnis itu, gitu ya. Jadi seperti kita ketahui kalau kita belajar konsep risiko itu tidak dapat dieliminir, tapi risiko itu bisa dimitigasi, gitu ya. Kemudian audit apapun yang dilakukan, audit quality, audit keuangan, audit operasional, itu risk based audit, gitu ya. Auditnya berdasarkan risiko bisnis. Kalau dulu transaction based audit itu kita itu bingung kadang-kadang cari kesalahan di mana, kesalahan orang ini di departemen ini ada kesalahan apa ya gitu. Kalau sekarang audit itu lebih ke arah risiko, bagaimana manajemen lini yang bersangkutan itu menjalankan bisnis proses di organisasinya. Gitu. Sales manager, sales director, bagaimana dia menjalankan proses bisnis ada di tempatnya dia. Gitu. Apakah risiko-risiko bisnis yang sudah didefinisikan diadres nggak sama dia gitu ya. Istilahnya apa namanya? Dilihat nggak setiap langkah bisnis yang dia lakukan. Nah, dampak dari information age itu adalah teknologi itu menghapus halangan-halangan global. Jadi antar negara itu sudah nggak ada batasan-batasan antar negara lagi dalam hal arus informasi ya. Kemudian interlocking global economy. Jadi ada saling membutuhkan di antara pelaku-pelaku bisnis secara global. Contoh, Airbus Industry. Airbus Industry itu dia membutuhkan PT DI untuk membuat beberapa bagian dari sayapnya Airbus A380. Itu sebagai contoh. Kemudian PT PAL. PT PAL itu membutuhkan radar atau sistem pertempuran dari TELS Prancis gitu ya. Itu jadi saling membutuhkan. Jadi tidak ada sekarang industri pembuat pesawat tempur katakanlah itu mulai dari rodanya, fuselage-nya atau bodinya atau instrumennya atau avioniknya, kemudian dan lain-lainnya dibikin di perusahaan itu sendiri gitu, nggak ada gitu ya. Waktu Wright bersaudara menciptakan pesawat ya dia bikin semuanya itu sendiri dia bikin. Tapi sekarang Airbus itu subkontraktornya atau suppliersnya itu adalah global suppliers gitu ya, global vendor dari banyak negara gitu ya. Nah, jadi itu sudah secara ekonomi itu saling mengikat. Gitu. Nah, Anda mungkin tidak bisa membayangkan nanti kalau Eropa atau Amerika perang sama China, gitu, apa yang terjadi gitu. Apple sangat tergantung dengan China, sangat tergantung dengan Korea, gitu kan. Nah, kemudian, ini dari sisi customer mau menangnya sendiri, gitu ya. Terutama di industri-industri yang berkaitan dengan hospitality itu selalu mengatakan bahwa customer itu adalah raja. Memang benar. Di era sekarang itu, di era information age itu, customer itu hanya mau beli barang yang kualitasnya tinggi, ya, tapi harganya murah. Kadang-kadang bisa tercapai dengan berbantuan transaksi melalui online, di mana online transaction itu menghapuskan rantai distribusi yang begitu panjang. Rantai distribusi yang begitu panjang itu tentu menciptakan harga yang menjadi melambung. Nah, ini industri online ini, trading online ini marketplace
online itu membantu sekali memotong rantai distribusi itu gitu. Nah, ini HR sama finance harus memahami ini gitu loh. Nah, kalau mereka nggak berkolaborasi, perusahaan menghadapi tantangan di information age ini bagaimana gitu ya? Berantakan nanti gitu. Kira-kira begitu. Walaupun support function, tetapi ini sangat strategis HR dan finance. Nah, sekarang risk control sama governance. Ini merupakan tools yang dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan kerja sama antara HR dan finance di era yang information age. Risk. Suatu perusahaan, suatu usaha, suatu bisnis itu harus bisa memahami, pelaku bisnisnya itu harus bisa memahami yang namanya risiko bisnisnya. Gitu ya. Kalau pelaku bisnis tidak memahami risiko bisnis, sama aja dia bunuh diri, gitu ya, atau terjun dari tebing yang tinggi. Gitu ya. Kemudian kontrol. Kalau bisnis itu tidak di-assess risikonya, terus bagaimana caranya pelaku bisnis itu mengontrol proses bisnisnya? Gitu. Dia nggak ngerti apa yang harus saya kontrol. Kemudian governance. Kalau kontrol itu tidak pernah dilakukan atau kontrol itu dilakukan dengan buruk, itu berdampak kepada governance-nya perusahaan itu jadi jelek, tata kelolanya jadi jelek, transparansinya jadi nggak karuan, bayar pajak nggak jelas, gitu ya, nggak akurat, laporan keuangannya nggak reliable, tidak wajar, gitu. Nah, kemudian juga kalau departemen tanya, ini karyawan Anda ini berapa totalnya? Belum lagi BPJS tanya, berapa yang ikut BPJS dan sebagainya, kita tidak bisa menjawab dalam waktu cepat. Gitu, karena data-data informasi yang ada itu tidak dikelola dengan baik. Itu berarti governance-nya jelek. Nah, disinilah masuk perannya finance dan HR dalam hal memberdayakan perusahaan dari sisi risk control dan governance. Yang notabene nanti pada ujung-ujungnya membuat hubungan HR dan finance menjadi mesra. Nah, kita detailkan lagi risk ya. Risiko itu harus kita harus mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang exposure yang signifikan terhadap risiko, gitu ya. Jadi apa saja hal-hal yang signifikan yang kita lihat yang nantinya itu risiko itu menjadi kenyataan. Gitu. Kita tuh harus bisa mengidentifikasi. Biasanya di perusahaan-perusahaan yang sudah baik, sudah settle, itu ada fungsi yang namanya risk management function, risk management department. Itu risk management department tugasnya ini melakukan ini. Kemudian memberikan kontribusi setelah memahami risiko perusahaan dan sebagainya. Risikonya terus diapakan gitu. Kalau udah tahu informasi tentang risiko terus diapakan. Nah, Departemen Risk Management ini memberikan kontribusi untuk perbaikan penanganan risiko di perusahaan dan sistem kontrol yang ada di perusahaan. Jadi jangan sampai risikonya adalah risiko A, tapi kontrolnya adalah kontrol B. Jadi nggak baik, nggak mencapai sasaran kontrol itu. Ya. Kemudian memonitor dan mengevaluasi risk management system. Jadi risk management system itu harus selalu dimonitor dan dan dievaluasi. Kenapa? Gitu ya. Perusahaan itu dinamis dalam menjalankan perusahaan. Jadi nggak ada perusahaan itu yang duduk di tempat itu. Pasti tiap hari itu ada dinamika bisnis yang dihadapi. Nah, dinamika inilah yang mendorong risikonya jadi dinamis. Jadi apa yang sudah didefinisikan, sudah ditetapkan, sudah dikelola dengan baik risikonya, nah itu perlu dievaluasi kembali. Gitu ya. Kemudian tentang kontrol.
gitu. HR dan finance kalau mau mengenai kontrol itu dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi daripada kontrol. Contoh, ini contoh yang umum di Indonesia. Suami istri nggak boleh kerja di suatu perusahaan yang sama. Kalau saya bilang, siapa bilang? Boleh aja. Suami istri boleh aja kerja di satu perusahaan yang sama. Why? Why not? Gitu ya. Kalau mereka itu bekerja di satu perusahaan yang sama, kontrolnya adalah atasan masing-masing karyawan itu harus membuat, harus declare, harus membuat suara pernyataan bahwa antara suami dan istri dalam bekerja itu tidak ada konflik of interest. Ada lagi, suaminya itu sebagai supplier, istrinya di bagian procurement. Tentu di Indonesia nggak boleh kayak gitu ya. Kalau suami suaminya supplier, istrinya procurement, nggak boleh kamu beli dari suamimu. Pasti nanti ada konflik of interest. Tetapi dengan kontrol yang baik itu bisa disiasati. Sebagai contoh, apabila perusahaan itu mau beli barang dari sang suami, maka yang menandatangani PO, yang mempersiapkan dokumen dan sebagainya, dan yang menandatangani PO, terutama yang menandatangani PO adalah atasan dari istrinya, bukan si istrinya. Jadi ada semacam compensating control. Kemudian juga HR dan finance itu nanti dapat juga mempromosikan sesuatu yang sifatnya continuous improvement terhadap kontrol dan finance sendiri. Contoh, HR itu banyak sekali di perusahaan-perusahaan, data karyawan yang ada di HR itu beda dengan yang ada di payroll, padahal payroll itu kadang-kadang ada di HR, ada di finance gitu ya, tergantung perusahaan. Jadi data jumlah karyawan atau headcount karyawan itu di HR itu berbeda dengan payroll dan juga berbeda dengan yang ada di treasury untuk proses payment, transfer gaji gitu. Banyak sekali itu data berbeda. Berbeda karena apa? Timing difference. Misalnya karyawan A hari ini pensiunnya tanggal 29 atau tanggal 30, bahkan tanggal 31 dia pensiun gitu ya. Nah, ini bagaimana gitu. Lupa memprosesnya, atau karyawan pensiun tanggal 15 di mana payroll itu sudah prepare payroll proses itu terakhir tanggal 15, informasi yang harus masuk ke payroll gitu. Otomatis kalau dia pensiun tanggal 16, tanggal 17 tidak diperkecualikan dari proses payroll. Mungkin masih bisa terjadi dan sebagainya. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu di perusahaan yang sistemnya belum sophisticated, belum terintegrasi. Kemudian kalau terkait dengan governance, apa sih yang dilakukan finance dan HR itu? Pertama, HR dan finance itu bisa mempromosikan etika dan value. Etika, gitu ya. Dalam menjalankan aktivitas bisnis itu kita harus memperhatikan etika juga. Dalam hubungan dengan rekan-rekan di kantor itu juga kita harus memperhatikan etika juga. Ya. Contoh misalnya seorang karyawan HR sedang merekrut karyawan gitu untuk keperluan teknisi mesin gitu ya, teknisi di production, itu yang mendaftar ada seorang wanita, terus dia ngomong, waduh saya nih mbak nih wanita sih, kalau laki-laki nggak perlu mikir lama-lama, saya langsung terima, kalau kemampuan Anda seperti ini, nah itu nggak boleh seperti itu ya, itu ada gender issue gitu. Kemudian juga terkait dengan usia gitu ya, wah kamu ini udah terlalu tua ini di sini, usiamu udah 40, sebaiknya kamu sudah tidak di production lagi gitu ya, performance-mu sudah menurun dan sebagainya. Perkataan-perkataan seperti itu tuh tidak proper gitu ya, secara etik. Nah, bisa dibicarakan dengan lebih baik. Kemudian value. Juga mempromosikan value yang baik gitu ya, di perusahaan.
perusahaan. Nah, perusahaan memiliki value seperti apa misalnya? Karyawan di sini, di perusahaan bisa berkarir dengan baik. Siapa yang memiliki performance yang baik, memiliki kemampuan yang baik, kompetensi yang baik, nah dia akan cepat untuk menduduki posisi-posisi selanjutnya. Tidak perlu menunggu lagi atasannya pensiun gitu ya. Nah itu value. Jadi orang yang masuk ke perusahaan itu senang. Oh kalau saya ini bisa bekerja dengan baik, saya bisa berprestasi, mungkin dalam waktu 5 tahun saya bisa jadi manajer. Nah itu value yang ada di perusahaan. Kemudian berikutnya adalah dapat lebih memastikan efektivitas performance management. Jadi kalau HR itu mengkomandani performance management di suatu perusahaan di mana performance karyawan itu diukur, nah ini membantu kolaborasi antara finance dan HR juga membantu ini hal itu ya. Dan accountability-nya juga jadi lebih jelas. Kadang-kadang mohon maaf Bapak ya, Wahyudi. Ya. Iya, Bapak suaranya tadi sempat mengecil, Bapak. Iya, apa bisa didekatkan mikrofonnya, Bapak? Karena ya. Iya, karena nanti juga Sobat Mercu di radio juga ikut mendengarkan. Oh iya, Mohon maaf ya Bapak Wahyudi. Ya. Ya. Iya, agak didekatkan saja Bapak. Ya. Iya, terima kasih Bapak. Ya. Kemudian berikutnya kolaborasinya adalah secara efektif bisa mengkomunikasikan risiko dan kontrol yang terkait dengan HR dan finance. Kemudian yang terakhir adalah secara efektif dapat berkoordinasi, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dan mengkomunikasikannya. Yaitu kira-kira kolaborasi antara HR dan finance apabila menggunakan risk control dan governance sebagai alat untuk mengukur keberhasilan kerjasama di antara dua fungsi itu. Nah, selanjutnya, terus kalau udah itu risk control dan governance, so what gitu ya? Apa selanjutnya? Secara umum, jadi SR itu memiliki business acumen yang baik tentang finance, tentang perusahaan, gitu ya. Jadi tidak hanya tentang finance, tapi SR itu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bisnis perusahaan, terutama dari sisi finance. Juga finance memiliki pemahaman yang baik tentang HR, gitu ya, tentang proses-proses bisnis yang ada di HR. Gitu. Jadi istilahnya memiliki bisnis acumen yang baik. Ya, jadi secara umum bisnis acumen itu dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan atau menghasilkan uang. Ya, menghasilkan uang dalam bisnis gitu. Jadi kalau di suatu perusahaan seorang manajer, level manajer gitu ya, dia kalau ditanya kontribusimu terhadap pencapaian laba perusahaan bagaimana? Waduh, aku nggak ngerti ya, aku nggak itu jualan aku nggak itu jualan, aku cuma nyatet barang bertanggung jawab terhadap inventory manajemen di gudang. Dia bagian dari supply chain management. Nah, itu dia nggak memiliki bisnis acumen. Kalau dia memiliki bisnis acumen, dia tentu paham bahwa fungsinya dia dalam rantai bisnis itu fungsinya apa, kontribusinya terhadap bisnis itu apa, dia itu harusnya tahu. Nah, demikian juga HR. Gitu ya. Kemudian HR jadi tahu apakah program yang saya bangun ini nanti ujung-ujungnya dapat meningkatkan bisnis perusahaan nggak? Atau dapat membantu perusahaan dalam menghadapi dinamika bisnis. Contoh, 5 tahun yang lalu perusahaan A belum memikirkan adanya regional office, kantor regional. Mereka hanya memikirkan, oke, di setiap kota itu ada branch-nya, ada cabangnya. Sudah cukup. Gitu ya. Jadi semua cabang itu berkomunikasi dengan pusat, gitu ya,
melapor kepada pusat. Nah, dengan bertambahnya bisnis, kewalahan pusat, maka pusat membentuk yang namanya regional office. Regional ini akan menampung informasi atau mengontrol bisnis daripada kantor-kantor cabang. Itu sebagai contoh dari perkembangan bisnis itu sendiri. Kemudian bisnis acumen itu bisa diartikan juga sebagai kemampuan untuk menentukan sukses atau tidaknya sebuah organisasi. Seperti tadi, apabila orang HR itu nggak ngerti kontribusinya terhadap laba, gitu ya, orang production nggak ngerti, gitu ya, orang sales nggak ngerti, orang marketing nggak ngerti, gitu ya, itu tinggal nunggu waktu aja di perusahaan. Apalagi kalau bicara masalah risiko, gitu ya, nah, risikonya masih akan nah. Kemudian bisnis acumen juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menghadapi berbagai situasi bisnis, segala risiko dan peluang dengan tajam dan akurat untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan dengan proses yang efisien. Nah, semakin dia tahu proses bisnis, semakin dia bisa membuat proses itu menjadi efisien. Nggak usah jauh-jauh, kita kalau di rumah misalnya. Kita pertama kali belajar masak nasi goreng. Tentu kita menyiapkan 5 atau 6 piring. Piring yang pertama buat bumbu, piring yang kedua buat nasi, piring yang ketiga buat naruh telur, gitu ya. Nah, atau mungkin gelas yang keempat buat naruh minyaknya. Yang kelima buat naruh kecap dan sebagainya, gitu ya. Plus ulekan buat ngulek cabai, gitu ya. Pertama kali kita belajar masak seperti itu. Jadi setelah masak cucian kita tuh jadi banyak, gitu. Perlu waktu yang lama untuk mencuci. Gitu. Mungkin proses memasaknya akan sama nantinya. Tetapi dengan berjalannya waktu, buat apa saya harus menggunakan 5 atau 6 piring? 1 atau 2 piring saja sudah cukup, gitu ya. Nah, itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan waktu, berdasarkan praktik, itu kita bisa mendapatkan yang namanya bisnis acumen, kompetensi dan hal bisnis acumen. Jadi ciri-ciri orang yang sudah memahami bisnis yang mereka lakukan itu adalah mereka pasti bisa melakukan aktivitas bisnis secara efisien. Kalau nggak efisien itu tanda tanya, gitu ya. Nah, nantinya diharapkan SR menjalankan fungsinya secara efisien, finance pun menjalankan fungsinya secara efisien. Gitu ya. Finance itu bisa efisien atau tidak efisien tergantung fungsi lain. Kemudian yang berikutnya, bisnis acumen itu juga bisa diartikan kemampuan untuk memiliki visi perusahaan, untuk kemudian dijabarkan menjadi misi dan kemudian dijabarkan menjadi target. Nah, bisnis acumen ini kita bisa memiliki bisnis acumen kompetensi atau kompetensi bisnis acumen apabila kita memahami tentang risiko bisnis perusahaan atau risiko bisnis fungsi kita, key control yang ada di fungsi kita dan governance yang harus kita capai di fungsi kita, dan kaitannya dengan fungsi lain. Kadang-kadang di beberapa perusahaan yang sudah maju itu seorang manajer itu diposisikan kadang-kadang dikatai oleh anak buahnya itu, oh itu meeting manager itu. Karena apa? Mungkin 60%, 70% waktunya dipakai untuk meeting. Nah, meeting sih oke-oke aja gitu. Tapi meeting yang dimaksud adalah meeting yang benar-benar berhasil guna, karena agendanya sudah jelas, pesertanya sudah jelas, apa yang dicapai itu harus sudah jelas, dibicarakan di awal. Nah, maka meeting itu menjadi efektif gitu. Dan meeting itu sangat berguna untuk mempertahankan kemampuan masing-masing dalam hal bisnis acumen itu. Dia akan tahu, oh SR ada perubahan begini, SR punya program begini, oh finance harus tahu. Oh, finance punya program gini, gitu ya. Nah, sekarang karyawan bisa transfer gajinya tidak hanya di bank A, tapi bisa di bank B juga, gitu ya. Nah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi bisnis acumen itu sangat diperlukan untuk insan-insan SR dan finance untuk dapat menjalankan kerjasama dengan baik dengan tools risk control dan governance.
Nah, setelah itu tadi kita sudah bicara risk control governance. Kita sudah bicara tentang business acumen. Nah, kemudian sekarang kita ngomong business drivers, gitu ya, business drivers. Ini seluruh karyawan perusahaan ya, itu harus tahu. Nah, kalau office boy ya additional lah ya, office boy, pantry itu boleh-boleh aja. Tapi di perusahaan saya yang lama itu seorang pantry itu bisa menang dalam kontes apa namanya, kontes continuous improvement gitu ya, kontes improvement dengan cara dia bisa menghitung biaya teh dan kopi yang murah gitu ya. Karena kalau secara konvensional setiap pagi karyawan disediakan teh sama air putih, tapi belum tentu teh itu sama air putih itu diminum. Padahal di situ ada teh, ada gula, ada air putih, ada air mineral, air putihnya air mineral. Kalau dibuang berapa uang yang dibuang? Itu seorang pantry bisa menang dalam kontes, dalam quality conference itu ya. Itu bisa menang. Artinya boleh juga orang pantry itu atau office boy itu paham itu. Dan di banyak perusahaan juga ada orang yang mengawali prosesnya sebagai office boy, nanti dia bisa jadi manajer atau director. Kemarin saya lihat di YouTube seorang penjaga palang kereta, pintu kereta, dia bisa menjadi pensiun sebagai direktur logistik PT Kereta Api Indonesia. Itu arek Surabaya itu Pak, siapa saya lupa. Jadi ya kalau perusahaan yang baik menjamin karyawannya memiliki karir path yang baik juga, maka karyawan juga harus mempersiapkan diri dengan cara apa? Memahami bisnis driver ini. Apa sih bisnis driver? Pertama cash, kedua profit, kemudian aset, kemudian growth, dan people. People ini bukan terakhir, justru people itu jantungnya. People itu jantungnya. Kalau kita ngomong cash, apa sih cash itu? Cash on hand. Gitu ya. Kemudian kita harus tahu perusahaan itu dapat uang dari mana, bisa hidup tuh dapat uang dari mana. Kita harus tahu juga kalau kita beli apa-apa itu masuk kategori apa? Oh, masuk kategori expense, gitu ya. Itu kita harus paham itu. Jadi nggak sembarangan demo itu minta naik gaji, padahal perusahaan itu sudah rugi secara laporan keuangan, dia udah rugi selama 12 bulan. Bagaimana bisa naikkan gaji karyawan gitu, sama aja bunuh diri kan? Nah itu karyawan itu harus paham seperti itu. Kemudian profit. Profit itu adalah suatu bentuk hasil dari menandingkan antara revenue sama expense, gitu ya, revenue sama expense. Nah, itu juga harus tahu bagaimana profit itu di-generate, gitu. Bagaimana profit itu ada, gitu. Karyawan itu juga harus tahu. Kemudian aset. Di beberapa perusahaan, contoh di perusahaan manufaktur, itu strategi asetnya apa sih di perusahaan manufaktur? Di perusahaan manufaktur strategi asetnya adalah mesin-mesin manufaktur, mesin-mesin pembuat barang, gitu ya. Misalnya pabrik mobil, ya mesin-mesinnya untuk buat mobil itu adalah strategi aset. Tapi di kantornya Messi misalnya, di kantornya Mbak Novi, strategi asetnya siapa? Ya itu para konsultan itu strategi aset. Bukan komputer, bukan printer, gitu ya, bukan mobil, gitu. Strategi asetnya ya para konsultan ini, karena konsultan itu mengenerate income, yang mengenerate revenue, gitu ya. Kemudian juga aset itu harus diutilize, gitu ya. Contoh aset itu bisa berarti inventory, kalau di perusahaan manufaktur bisa berarti fixed aset juga. Semua aset itu harus kita pelihara. Dan untuk memelihara aset itu perlu uang, perlu dana, gitu ya. Ada cost-nya. Contoh, kita misalnya pabrik kopi, katakanlah pabrik kopi beli kopi, otomatis dia nggak akan beli kopi. Oh, dalam tahun ini memproduksi kopi kira-kira 100 ton, memerlukan 100 ton bahan kopi. Nggak mungkin dia hanya beli 100 ton untuk tahun ini. Tetapi dia harus memikirkan supply yang berkelanjutan, gitu kan. Nah, setelah dia memikirkan itu, dia perlu warehouse, perlu gudang. Mengangkut kopi itu perlu dana. Menyimpan kopi di gudang juga perlu dana. Perlu orang yang ngawasin. Perlu dibersihkan gudangnya, gitu ya.
mungkin suhunya gudang juga harus diperhatikan. Itu semua adalah biaya. Demikian juga fixed asset. Fixed asset kalau kita beli mahal-mahal tetapi tidak kita utilize, kita sudah seperti orang jatuh tertimpa tangga gitu. Nah, itu kita harus tahu bahwa aset itu ada biayanya. Kalau kita melihara aset, itu ada biayanya. Itu orang harus tahu. Kemudian growth, gitu ya. Tentang pertumbuhan perusahaan itu harus tahu juga. Di beberapa perusahaan yang sudah baik, ada semacam meeting gitu ya, tahun hall atau apa gitu. Jadi direksi bersama manajemen kunci itu bertemu dengan karyawan, berdialog di situ, bahwa dia menjelaskan bahwa kuartal pertama pertumbuhan perusahaan seperti ini, pertumbuhan seperti ini karena penjualan adalah sekian, kuartal kedua sekian, kuartal ketiga sekian. Jadi kuartal ketiga kita turun. Nah, ini adalah tantangan bagi kita gitu ya. Tantangan bagi kita, fungsi apa yang harus dikembangkan, ditingkatkan performance-nya agar profit itu tidak turun lagi di semester keempat, di kuartal keempat gitu. Nah, itu harus ada komunikasi seperti itu, top line, bottom line. Jadi karyawan memahami juga, oh kalau perusahaan itu growth itu indikasinya apa ya? Nah, demikian juga SR dan Finance. SR dan Finance itu harus paham 5 business driver ini. Gitu. Kalau nggak memahami 5 business driver ini, semua programnya pasti tidak dapat diukur dengan baik. Tapi dalam arti tadi tidak dipahami risikonya, tidak dimengerti bagaimana cara mengontrolnya dan cara pertanggungjawabannya atau governance-nya, accountability-nya jadi kurang baik. Nah, ini terakhir, seorang SR itu harus tahu dia kerja di perusahaan seperti apa sih. Misalnya SR-nya makanan siap saji, ya, fried chicken gitu, atau burger gitu ya, dia tuh harus tahu di kalangan bisnis itu industri makanan restoran siap saji itu marginnya berapa sih gitu ya. Itu mereka harus tahu. Sebagai contoh di sini tuh industri itu ada yang high margin, ada yang low margin. High margin itu biasanya produk unik gitu ya. Hasilnya itu yang menghasilkan permintaan yang lebih banyak daripada supply. Contoh Microsoft gitu ya, sekarang Google gitu ya. Itu marginnya tinggi-tinggi gitu ya, marginnya itu 34%, 32%, nggak ada yang di bawah 20%. Tapi bandingkan dengan perusahaan minyak, seperti contoh Exxon Mobil, dia marginnya cuma 7-9%. Tapi kenapa Exxon bisa kaya? Karena volume produksi dan volume penjualan luar biasa besarnya. Gitu ya. Contoh kayak misalnya orang jualan beras itu jualan gula, jualan beras, kebutuhan pokok itu keuntungannya kecil, bisa 1.000, bisa 2.000 rupiah saja. Gitu. Tapi kalau istilahnya orang Surabaya itu dipeng nol berapa, gitu, karena itu kebutuhan utama. Nah, demikian juga gitu. Kalau industri yang sifatnya bisnis yang sifatnya low margin itu biasanya produknya adalah komoditi. Dia membutuhkan banyak supplier, gitu ya. Tetapi dia juga punya banyak alternatif, punya banyak opportunity juga. Nah, Anda harus ngerti bagaimana SR itu membuat suatu program biar nggak diteriak, biar orang finance nggak teriak-teriak. Oh, kalau perusahaan yang marginnya cuma 7,9, mungkin membuat program sistem SR-nya itu harus tidak mahal gitu ya. Dan bisa dari waktu 1 tahun itu bisa jadi. Tapi kalau untuk marginnya kecil, mungkin butuh secara bertahap gitu ya, membangun SR sistem yang baik gitu. Jadi kesimpulannya sebelum acara tanya jawab ya,
karena ini waktunya cuma 1 jam. Soalnya saya tuh biasanya kalau ngomong itu lupa waktu, makanya saya batasi gitu ya. Slide saya sangat batasi, bukannya saya pelit gitu ya, karena saya nggak mau saya ngomong waktunya sudah habis, padahal masih banyak yang perlu dibicarakan. Nah, kesimpulannya adalah ketegangan antara HR dan finance telah ada selama bertahun-tahun. Saya menggunakan istilah terminologi ketegangan, bukan berantem gitu, ketegangan. Perang berat syaraf gitulah ya, psycho war gitu. Kemudian perbedaan tujuan dan tanggung jawab utama menyebabkan perselisihan antara kedua fungsi tersebut. Itu jelas. Ya. Namun kedua fungsi harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pertumbuhan bisnis dan profitabilitas secara keseluruhan. Hubungan yang kuat antara kedua fungsi diperlukan karena tanggung jawab mereka beririsan. Gitu ya. Kayak tadi payroll itu ada kaitannya antara finance dan HR. Dan konteks bahwa bisnis selalu dinamis berubah. Nah ini, yang paling penting adalah bisnis selalu dinamis berubah. HR dan finance sebagai support function harus siap apabila diminta untuk mengubah organisasi sales atau mengubah organisasi production, gitu. Itu harus siap, gitu ya, dengan kolaborasi. Saya rasa dari saya itu mungkin moderator silakan Mbak Alif, apabila ada yang bertanya, monggo. Iya, baik Bapak Wahyudi, terima kasih atas materinya ya, atas sharing-sharing ilmunya. Wah, sangat bermanfaat sekali ya. Kita sudah bisa mengetahui terkait dengan bagaimana sih kolaborasi yang seharusnya antara HR dengan finance begitu ya, supaya bisa sinergi seperti itu sehingga nanti mencapai tujuan perusahaan itu sendiri begitu. Nah, bagi Bapak Ibu apabila ada pertanyaan silakan boleh diajukan pertanyaannya kolom chat atau bisa langsung open mic, langsung bisa disampaikan begitu terkait dengan pertanyaannya. Bagi sahabat Mercury sekalian, kalau misalkan mau ada pertanyaan nih, boleh disampaikan ya ke admin Radio Mercury 96 FM nanti agar bisa disampaikan begitu. Silakan Bapak Ibu dan sahabat Mercury. Izin bertanya. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Baik, saya Hamidi, Pak Wahyudi. Saya adalah pegawai di bagian finance and accounting di sebuah perusahaan, Pak Wahyudi. Terima kasih untuk pemaparan Pak Wahyudi yang sangat menarik sekali di sore ini, Pak. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak Wahyudi. Kolaborasi ini yang kita inginkan adalah menghasilkan profitabilitas, Pak ya. Baik itu dari sisi finance maupun dari sisi HR. Yang sering saya hadapi adalah seperti ini, Pak. Apabila HR ingin berinvestasi pada biaya-biaya untuk meningkatkan skill dari karyawan, khususnya di bagian cost center, Pak ya. Nah, biaya-biaya ini kan tidak bisa langsung kita ukur dari segi profitabilitas, Pak. Beda hal dengan kita investasi pada karyawan-karyawan yang bekerja pada profit center, Pak, seperti selling, seperti itu. Nah, jika investasi yang dilakukan oleh HR ini sulit untuk kita ukur, Pak, dari segi biaya, itu akan menjadi pertentangan yang terus-menerus di setiap tahunnya pada saat kita review budget, Pak, seperti itu. Nah, kalau saran dari Pak Wahyudi, Pak, bagaimana cara mengukur pencapaian secara nominal untuk investasi-investasi pada training karyawan di sisi cost center, Pak, seperti itu. Ya, terima kasih. Dengan Mas siapa ini saya? Saya dengan Hamidi, Pak. Mas Hamidi, pertanyaannya bagus sekali. Nah, Mas Hamidi ini satu contoh orang yang karyawan yang memiliki bisnis acumen yang baik, gitu ya. Jadi begini, kalau HR itu punya program untuk meningkatkan pelatihan, training karyawan, gitu ya. Tentu program itu tidak hanya sebatas mencari training provider, kemudian menjadi organizer training, gitu ya. Kemudian mengumpulkan kritik dan saran, nggak cuma itu. Jadi saya pernah membaca, saya juga pernah training dulu di perusahaan saya yang lama. Itu ada suatu hasil research itu mengatakan begini, kalau kita ikut training, itu yang nyantol di otak kita
katakanlah dalam waktu 1 minggu gitu ya, itu cuma 10%, Mas. Artinya kalau udah 2 minggu itu udah hilang di balik bantal, gitu ya. Kemudian kalau hasil training itu kita diskusikan dengan rekan-rekan kita sejawat satu peers atau rekan-rekan kita yang terkait, itu bisa nyantol di sini itu 20%. Nah, terus yang 70% itu ya apa cara nyantolnya, gitu kan, kata orang Surabaya. Yang 70% itu dilakukan dengan namanya on the job training. Praktek langsung, bukan praktikum, tapi praktek langsung. Jadi kalau habis training, harus dipersiapkan bagaimana cara mempraktekkannya. Dan itu HR harus mempersiapkan itu, harus memfasilitasi itu. Jadi karyawan perlu training apa? Itu didasarkan atas hasil penilaian performance-nya dia di tahun sebelumnya. Oh, orang ini leadership-nya kurang. Oh, orang ini priority setting-nya kurang. Oh, orang ini integritasnya kurang. Nah, kalau integritasnya kurang sih lebih baik sayonara aja ya, potong BPA. Buat apa? Nah, kalau priority setting-nya dia kurang, training seperti apa yang harus dipersiapkan oleh orang ini gitu, biar next time orang ini bisa lebih berprestasi gitu loh. Nah, akhirnya disiapkanlah training-training tertentu. Nah, setelah dipersiapkan training juga dipersiapkan suatu bentuk perangkat bagaimana menilainya dia nanti kalau dia mempraktekkan itu dalam pekerjaannya sehari-hari. Nah, terus kalau sudah gitu, bagaimana caranya menilai pekerjaan dia? Apakah top down aja, atasan menilai dia gitu aja, atau top down bottom up? Atasan menilai dia, dia juga atasan memberi feedback ke dia, dia memberikan feedback kepada atasannya, memberikan feedback balik kepada atasannya. Jadi komunikasi dua arah, gitu ya. Nah dari situ tuh ada satuan-satuan nantinya, ada satuan-satuan ukur, gitu ya. Ada unit of measurement-nya, dan itu harus didefinisikan oleh HR. Jadi kayak contoh kalau apa namanya kalau kuesioner gitu ya, itu ada nilai 1 sampai 5. 1 itu sangat buruk, 2 itu buruk, 3 itu cukup, 4 itu baik, 5 itu sangat baik. Nah, kira-kira bisa dibuat seperti itu gitu ya. Kemudian nanti setelah ada ukuran-ukuran seperti itu bisa dikuantitatifkan. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh project SR ini gagal apa enggak. Jadi SR sendiri harus membuat suatu perangkat. Jadi training itu tidak hanya training, tapi memfasilitasi kebutuhan karyawan, memfasilitasi training, dan memfasilitasi practice field-nya, tempat prakteknya dia gitu loh. Gitu kira-kira Mas. Jadi setelah itu kaitannya dengan ujung-ujungnya nanti performance appraisal di akhir tahun gitu loh. Nah di situ baru ketahuan. Kembali lagi karena HR dan finance adalah support function, maka apa inisiatif yang mereka lakukan itu dampaknya kepada profit perusahaan itu bisa, dan kebanyakan itu tidak langsung, gitu ya. Kebanyakan tidak langsung, butuh waktu gitu, tapi secara jangka panjang. Gitu. Dan nanti ada tips, ada nilai plusnya. Jadi sekalian mendayung 2-3 pulau terlampaui, nanti bisa merubah value yang ada di perusahaan. Jadi value yang ada di perusahaan kemarin tuh karyawan kerja jam 5 pulang gitu ya, karena setelah jam 5 kan hak saya untuk hak pribadi saya gitu. Perusahaan nggak bisa ngatur. Gitu. Nah, tapi kalau karyawan itu sudah memiliki sudah memahami profesionalisme dia harus menyelesaikan apa yang ditargetkan hari itu. Contoh di perusahaan-perusahaan pembuat pembuat aplikasi ya, kayak Google dan sebagainya, itu karyawan programmer itu terserah dalam 1 minggu cuma kerja 1 jam, dalam 1 minggu mau kerja 40 jam, dalam seminggu mau kerja 80 jam, terserah aja gitu loh. Tapi at the end of the day, pada tanggalnya, tengah waktunya, apa yang
targetnya dia ditargetkan kepada dia harus selesai. Gitu. Itu Mas kira-kira. Apa ada yang masih kurang jelas? Saya rasa cukup jelas, Pak. Berarti memang untuk training di karyawan di bagian cost center khususnya, Pak, ya, itu tidak bisa diukur secara nominal langsung pada satuan waktu tertentu, Pak, ya. Quarterly, kemudian monthly dan sebagainya. Cuman akan bisa dilihat pada perubahan value, Pak, ya, seperti itu ya. Iya. Nah, ini pengalaman lucu saya nih. Ini pengalaman lucu pada waktu saya sertifikasi qualified internal audit ya. Nah, saya bertemu dengan teman-teman. Mohon maaf ini bukan jelek-jelekin. Saya ketemu dengan teman-teman dari BUMN. Kalau BUMN sekarang udah luar biasa gitu ya. Mulai Menteri Rini Sumarno sampai sekarang Pak Erick Thohir gitu, itu luar biasa. Kalau dulu ya nggak ada passionnya gitu. Suatu ketika saya ujian sertifikasi, ujian akhir, presentasi saya presentasi. Yang uji itu beberapa guru besar dari beberapa universitas terkenal di Indonesia. Saya presentasi karena presentasi yang saya bikin sendiri, idenya juga dari saya, gitu ya. Revisi-revisi yang saya lakukan, buat PowerPoint-nya juga saya sendiri. Jadi mengoperasikan PowerPoint-nya gampang, gitu kan. Tapi kalau teman saya, udah idenya dari anak buahnya, yang bikin anak buahnya, dia tahu jadi presentasi, suatu ketika dia ujian, presentasinya itu dibuka. Nah, ya nggak tahu anak buahnya sengaja atau enggak. Pada saat presentasi itu timbul, itu ada semacam istilahnya kayak kartun atau apa gitu ya. Itu judul itu muter-muter gitu ya. Muter-muter. Dia bingung cara memberhentikan muter-muternya itu, dia bingung gitu. Gimana ya cara aku memberhentikan muter-muternya gitu ya. Bingung. Nah, itu sebagai contoh bahwa di beberapa perusahaan sampai sekarang pun ya masih banyak ya perusahaan itu yang sering ngirimkan karyawan training. Kadang-kadang itu untuk ngabisin budget aja, atau memberikan kesempatannya karyawannya untuk tamasya gitu ya. Di Surabaya ada training yang bagus, tapi milihnya training di Jakarta, kayak gitu-gitulah. Nah, itu biasanya untuk karyawan-karyawan yang mau pensiun dan sebagainya. Nah, itu nggak benar itu. Itu nggak bagus. Itu pasti saya jamin 100% nyantol di sini setelah sampai Surabaya udah hilang. Udah hilang. Nah, itu nggak boleh. SR nggak boleh seperti itu. Jadi untuk hal terkait dengan training, itu prosesnya itu panjang. SR harus mempersiapkan sistem training yang panjang, yang berhubungan dengan performance management juga, gitu ya, yang berhubungan dengan karir pet karyawan juga, gitu, pengembangan karir, atau juga berhubungan juga dengan talent management juga, gitu nantinya. Begitu, Mas. Silakan, Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Alif. Iya, baik Bapak Wahyudi. Ini ya sudah terjawab ya untuk pertanyaan dari Bapak Hamidi ya. Bagaimana Bapak Hamidi, apakah sudah jelas dari penjelasannya Bapak Wahyudi? Betul, Ibu Alif sudah terjawab, Ibu. Terima kasih. Iya, baik. Iya, untuk sesi kali ini ya, ini dikarenakan sudah hampir mau 4:30. Di sini kami mengakhiri ya untuk webinar kita hari ini seperti itu, karena nanti khawatirnya Bapak Ibu juga berencana untuk menyiapkan buka puasa ya bagi yang menjalankan ibadah buka puasa seperti itu. Iya, cukup menarik sekali ya untuk pembahasan kali ini ya tentang kolaborasi HR dengan finance ya. Bagaimana sih seharusnya agar tidak terjadi istilahnya singgungan antar departemen atau mungkin ketegangan di antar seperti itu. Baik, untuk kali ini sudah kita akhiri ya untuk webinar kita kali ini, dan kami juga makasihnya atas kehadirannya ya untuk Bapak Wahyudi juga. Makasih banyak Bapak sudah sharing-sharing ilmunya, sangat bermanfaat sekali ya. Mudah-mudahan juga sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk
meniti karirnya di bidang HR maupun finance seperti itu. Dan juga semoga nanti juga bermanfaat bagi sahabat Mercury 96 FM yang lagi mendengarkan sambil nunggu buka puasa ya, sekalian ngabuburit seperti itu. Makasih banyak juga sudah ikut mendengarkan dan juga sudah berkenan untuk menyiarkan webinar kita kali ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ini kami juga sudah mengirimkan link feedbacknya ya, link feedback untuk webinar kita kali ini. Nanti jangan lupa langsung diisi, begitu, karena nanti otomatis akan kita kirimkan juga untuk link sertifikatnya, untuk sertifikat webinarnya, seperti itu. Oke. Oh iya, Bu Alif, mohon maaf, bisa diarahkan untuk foto bersama terlebih dahulu sebelum mengirimkan feedbacknya? Oh iya, baik. Ini sebelum kita mengisi link feedbacknya ya, monggo yuk silakan Bapak Ibu bisa di open cam-nya, kita foto bersama. Iya. Oke, sudah terlihat? Iya. Silakan bisa di open cam-nya, kita foto bersama ya. Ini ada kenang-kenangannya nih. Iya, silakan Bapak Ibu sekalian bisa menghadap ke kamera ya, kita foto bersama. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa menghadap ke kamera sambil tersenyum. Nanti akan saya ambilin slide per slide-nya ya. Baik, hitungan mulai 1 ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Iya. 1, 2, 3. Iya. Sudah selesai, Mas Kevin? Iya. Baik. Iya. Baik, Bapak Ibu, setelah kita foto bersama, di sini berikut kami kirimkan ya untuk link feedbacknya. Silakan bisa diisi, mungkin nanti itu juga sebagai bahan evaluasi ya bagi kami juga dan juga bahan masukan nanti untuk acara webinar kita untuk yang ke depan seperti itu. Nah, ini juga biasanya juga sebagai pengganti untuk absensi. Jadi absensinya adalah berupa link feedback. Nanti akan otomatis ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan, otomatis akan dikirimkan e-certificate-nya sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti webinar hari ini. Iya, dan juga kami sampaikan kembali untuk materi webinarnya nanti akan kami kirimkan melalui grup ya setelah ini, begitu. Ya, nanti kami kirimkan ya Bapak melalui grup. Iya. Oke, sudah mengisi link feedbacknya ya? Nah, ini sudah ada materinya, sudah juga dikirimkan melalui kolom chat ya untuk materinya hari ini. Nanti apabila ada kendala perihal pengisian form feedbacknya nanti boleh silakan menghubungi admin, bisa melalui grup atau langsung ke kontak MSI.
Sumber daya manusia adalah salah satu aset terpenting bagi perusahaan. Kemajuan sebuah perusahaan akan sangat bergantung pada bagaimana pengelolaan SDM di dalamnya. Magnet Solusi Integra hadir untuk menawarkan berbagai jasa yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda. Dengan visi menjadi partner terpercaya dalam meningkatkan nilai tambah SDM dan bisnis perusahaan, MSI berperan dalam peningkatan kompetensi SDM dan kapabilitas organisasi dengan memberikan jasa layanan yang berkualitas, penyelesaian tepat waktu, dan output yang memberikan nilai tambah. Kami percaya bahwa pendekatan terbaik untuk menghasilkan solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah dengan mendorong partisipasi aktif. Konsultan profesional kami akan bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk menemukan gambaran permasalahan secara komprehensif, kemudian bersama-sama merumuskan solusi terbaik hingga mengawal implementasinya program yang telah direncanakan. Rancangan bantuan manajemen didesain secara komprehensif sehingga menghasilkan output yang memberikan nilai tambah bagi klien. Untuk memastikan klien kami mendapatkan bantuan profesional terbaik, Magnet Solusi Integra didukung oleh konsultan dan expert terbaik di bidangnya, yang memiliki dedikasi dan komitmen untuk selalu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan klien. Dengan visi menjadi partner terpercaya dalam meningkatkan nilai SDM dan perusahaan, MSI Consulting berperan dalam peningkatan kompetensi SDM dan kapabilitas organisasi dengan memberikan jasa layanan yang berkualitas, penyelesaian tepat waktu, dan output yang memberikan nilai tambah. MSI Consulting akan terus berinovasi memberikan layanan berdasarkan kolaborasi pendekatan dan manusia yang mengikuti zaman dengan berbasis teknologi. Selain itu, dalam menghadapi klien, kami mengedepankan integritas dan etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan perusahaan yang ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya telah mengisi form feedback-nya. Semoga nanti bisa menjadi masukan yang berarti bagi kami. Dan juga terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya ya untuk ikut webinar kita kali ini seperti itu. Dan jangan khawatir, nanti kami juga akan selalu mengadakan acara webinar yang lain ya, tidak hanya untuk hari ini, tapi juga setiap hari Jumat kami selalu mengadakan acara HR webinar, tentunya gratis ya untuk Bapak Ibu. Nah, supaya nanti tidak ketinggalan, yuk silakan bisa follow medsos kami di Instagram, Magnet Solusi Integra. Di sana nanti biasanya kami akan update tentang pelatihan-pelatihan maupun juga acara HR webinar seriesnya seperti itu. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengisi kolom feedback-nya. Kami mohon undur diri. Terima kasih juga Bapak Wahyudi Mulyono selalu fasilitator kita telah men-sharingkan ya ilmunya yang bermanfaat. Semoga nanti menjadi amal jariah juga bagi rekan-rekan di sini seperti itu, di peserta di sini begitu. Baik, kami undur diri. Dan juga semoga bermanfaat, dan kami juga mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, dan juga apabila ada kendala-kendala atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami juga mohon maaf. Baik Bapak Ibu kami akhiri. Iya, selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Iya, boleh Bapak Ibu bisa undur diri juga, kami juga mohon undur diri. Iya, selamat sore Bapak Ibu. Baik, terima kasih semua. Selamat sore. Terima kasih ya, Messi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.